Halo Sobat Teknisi Ponsel di seluruh Indonesia. Saya ada pantun buat kalian, dengerin baik-baik ya. Jalan-jalan ke Bekasi, naik kapal pinisi, jangan lupa mampir ke Mall Arion. Buat semua Sobat Teknisi, jangan lupa pakai selalu Orion. Mantap. Oke, Pak Budi, terima kasih Pak Budi. Ya, ini rekan-rekan, ini ada coretan sedikit lah. Bagaimana tahapan booting, first boot atau CPU aktif pada smartphone. Pada coretan sederhana ini sebenarnya tujuan kita membuat ini sebenarnya untuk biar lebih gampang sih dalam proses mengajar. Karena ini dalam bentuk umumnya struktur startup smartphone pada CPU aktif itu ada pada tahapan yang ada di sini. Jadi untuk kita ketahui saja, mungkin rekan-rekan kan biasanya Pak Budi ya, kalau handphone mati total kadang dia pasti tahapan awalnya dia kejar CPU aktif ya, koneksi ke PC gitu ya. Ya, koneksi ke PC untuk memastikan bahwasanya CPU aktif. Mungkin di sini kita coba sharing sambil belajar bareng juga di gambar yang kita tampilkan ini. Sebenarnya poin pentingnya memang benar, kita harus ngecek CPU itu aktif atau tidak. Tapi bukan berarti di saat CPU aktif itu nantinya itu CPU 100% dalam kondisi bagus. Betul ya. Tapi setidaknya kita bisa memastikan bahwasanya tahapan ini sudah terlewatkan dengan baik. Dari gambar yang sudah kita coba oret-oret ini, mungkin kita bisa pahami, misalnya rekan-rekan mungkin udah terbiasa lah dengan istilah-istilah namanya PPH power, PCS di sini. Ya. Ini kita coba gambarkan bahwasanya startup atau tahap tegangan awal pada smartphone kita itu ada beberapa tahap. Kemarin juga disampaikan oleh Mas Arsha, dia ada istilahnya tegangan tahap keberapa. Jadi dari gambar yang kita tampilkan ini, itu sebenarnya yang kita tampilkan di FPM di sini. Jadi pada gambar yang kita tampilkan di sini, nanti kita share juga. Di sini kita ingin menggambarkan bahwasanya tegangan input atau sumber dari smartphone kita itu sebenarnya kan ada dua ya Pak Budi ya. Ya, betul. Bisa melalui VBAT, bisa melalui VBUS. Jadi gambar yang kita buat di sini, ini yang tegangan yang apabila kita memberikan sumber tegangannya dari baterai, dan dari sini dari charging VBUS. Betul. Ya. Sebenarnya poin tegangan ini nanti keluaran yang ada pada IC AFPM atau IC charging biasanya di input oleh teknis ini, itu poinnya satu tegangan nanti yang bakal terfokus oleh IC power. Ini kalau di jalurnya nanti ada PPH power atau PCS atau DFM, biasanya PCS lain. Ya. Jadi pada kondisi ini yang ingin kita simpulkan bahwasanya tegangan yang dari baterai itu nggak langsung ke IC power. Kita harus ada step point, kita cek di PPH power tahapannya. Dan mungkin ini sedikit informasi juga buat rekan-rekan yang masih belum terlalu paham, masukkan juga ini antara tegangan input dengan tegangan output yang ada di vapor. Ini dia langsung ya Pak Budi ya biasanya. Betul. Ya. Ya, betul. Jadi dia nggak perlu menunggu perintah atau power key dulu. Ya, tanpa menunggu Jadi tanpa menunggu tekanan. Poin analisa kita untuk mengetahui bahwasanya si IC charging ini sudah siap untuk memberikan tegangan ke IC power itu, mungkin titik ukur sederhananya bisa kita ukur di PPH power atau PCS ini. Iya, betul. Ya, di poin yang ini, dan ini tegangannya langsung keluar. Betul, tanpa menunggu perintah power Terus on apa ya. kondisi yang terjadi setelah tegangan ini keluar? Tegangan ini wajib standby dulu di dalam IC power. Iya. Ya. Jadi pada tahapan ini kita biasanya sih sharing ke rekan-rekan siswa kita, dari tahapan tegangannya langsung kita bisa mengambil kesimpulan apabila ada kasus yang terjadi itu short sebelum or on. Ya. Jadi kita masukkan logika analisanya nanti apabila terjadi kerusakan dipasang melalui VBAT dari konektor baterai ke power supply, ampernya udah langsung ada. Jadi kita membantu siswa memberikan logika bahwasanya tegangan yang hadir di awal itu kalau nggak VBAT, kalau nggak PPH power gitu Pak Budi.
Ya, Jadi betul. dari tahapan awal yang sederhana ini setidaknya kita bisa mengambil kesimpulan kita harus antara jalur Fibat atau VPA Power nih. Karena kalau untuk di sebelum power on sih pernah beberapa dapat kasus sih Pak Budi ya. Kadang ada yang bisa kita pasang di input di Fibatnya melalui power supply dia langsung naik bunyi, ada yang malah di power on no respon jadinya. Tapi ingin kita sampaikan di sini bahwasanya biar tidak salah dalam menganalisa, apabila terjadi short sebelum power on, alangkah baiknya nanti rekan-rekan semua untuk bisa memisahkan itu short yang terjadi apakah di Fibat atau di VPA Power. Biasanya kita berikan teknik sih per skala diode aja Pak Budi. Ya, betul. Kita pisahkan, kita per skala diode di Fibat dan skala diode di Power untuk memisahkan ini jalur yang inikah atau jalur yang inikah yang bermasalah. Iya, betul. Karena pernah ada dapat kasus juga di area ini terjadi short short sebelum power on itu terjadi di VPA Power. Di saat pasang dia langsung naik, langsung suntik PMBR itu yang panas malah di IC charging. Iya. Di saat panas di IC diangkat IC-nya, jalur ke VPA Power-nya putus, diukur di Fibatnya seolah-olah normal. Iya. Sedangkan diganti IC-nya yang baru, HP-nya jadi start lagi. Shortnya muncul lagi ya. Power supply dari Fibat. Maka jadi seolah-olah apabila kita tidak memisahkan antara jalur ini atau jalur ini, biasa kan kebanyakan kalau short sebelum power on off itu kan langsung suntik ya di konektor baterai atau jalur Fibat. Betul. Ini pernah kita temui di lapangan, shortnya di output IC charge, disuntik di Fibat, dia IC ini yang panas. Iya. Oh iya, betul. IC ini yang panas, ketika dicabut, jalurnya putus ke VPA Power, seolah-olah kita suntik di sini lagi, shortnya hilang. Begitu kita ACP atau ganti lagi, ada lagi shortnya ganti lagi. Ada lagi. Maka belajar dari pengalaman tadi, kita menyarankan terjadi short sebelum power on, alangkah baiknya mungkin nanti bisa rekan-rekan untuk memisahkan antara input IC charging atau outputnya nanti yang bermasalah terjadi short. Mungkin kalau bisa ini kita, kalau untuk di titik ukur ini di Orion udah lumayan lengkap sih Pak Budi ya. Kalau untuk titik ukur yang di bagian sebelum power key itu mungkin kita bisa triknya mainnya di micro USB ini Pak Budi. Ya, betul. Aduh. Ya, jadi setelah tahu logika kita harus bisa menentukan yang kita ukurnya yang mana, takutnya nanti bingung kan. Jadi kita bantu sharing juga di sini, nanti mungkin kawan-kawan bisa dipermudah dengan menggunakan Orion ambil di sini. Di sini nanti micro USB ini dia ada beberapa titik pengukuran yang di jalur yang ini. 3 poin pengukuran di sini bisa kita dapatkan titik ukurnya di sini. Contoh ini di output, terus ini ada di input. Terus ini juga ada di jalur di bus. Iya, betul. Ini nanti kawan-kawan juga bisa kombinasikannya melalui titik ukuran secara cepat di jalur ini. Tinggal ukur skala dioda mode di sini, skala dioda mode di sini hasilnya seperti apa. Kalau seumpama skala dioda mode terjadi short di jalur fisis di sini, juga alangkah baiknya kalau seumpama short sebelum power on, short di jalur output IC charging ini, IC yang ini kita lilitan yang ini kita buka juga. Iya, untuk Karena ada memisahkan. beberapa kasus juga kalau lilitan di fuse charger ini kalau nggak kita buka, di saat kita jalur fisis kepanasan yang ini juga. Jadi boleh izin ini dibuka juga. Nanti untuk menentukan jalur mana yang short juga kayaknya di Orion juga udah ada ya Pak Budi ya. Nanti kita main di bitmap. Ya, betul. Ini di bitmap nih, rekan-rekan semua juga mungkin bisa nanti menggunakan fitur bitmap dengan mengukur kira-kira itu di jalur manakah yang short. Contoh seumpama terjadi short di jalur fisis, kita ingin melakukan penyuntikan tegangan, kita bisa melakukan fitur bitmap. Tujuannya apa? Biasanya kita mengarahkan siswa, tujuan ini digunakan bitmap, kita bisa terarah mengetahui
tegangan jalur tegangan yang short ini itu persinggahannya di mana aja Pak Budi ya. Ya betul. Distribusinya Jadi kita ya, bisa betul. terarah untuk mungkin bisa cek visual dulu di Ya. area-area yang disinggahi oleh physics tadi, Physics, ya. atau kita bisa menggunakan teknik crossing di area mana yang disinggahi oleh jalur yang terjadi short. Mungkin ini bisa kita kolaborasikan lah di lapangan Betul, betul. menggunakan fitur bitmap. Ya, ya. Tujuannya kita mau tahu nih tegangan yang hadir yang lagi short ini hadirnya di mana saja titiknya. Jadi kita bisa terarah untuk meraba atau melakukan teknik rosin. Itu kalau seumpama terjadi short sebelum power on. Ya. Makanya kita wajib tahu dulu tegangan. Sebenarnya ini sederhana sih Pak Budi ya. Betul, Cuma betul. kita tahu tegangan hadir di awal, kita bisa membedakan kalau ada short sebelum power on dengan ciri-ciri memasangkan jalur di konektor baterai itu kita sudah tahu tegangan yang hadir di awal itu tegangan apa saja. Ya, Itu sampai betul, tahapan di sini Pak Budi ya. Ya, luar biasa ya. Pada tahapan tegangan yang kedua juga di sini kita coba visualisasikan atau memberikan gambaran bahwasanya di saat tegangan PPA power ini atau fisik ini sudah standby di IC power atau PMU, power management, dia harus ada perintah. Ya. Ya, ada perintah power K. Setelah power K ditekan, baru tegangan yang ini meluncur. Jadi ini tegangan output dari IC power. Nah, jadi kalau udah masuk ke tahapan ini sih sebenarnya dia ada beberapa klasifikasi lagi, ada tegangan perintah, ada sistem clocking, ada tegangan kerja, ada tegangan perintah, ada sistem clocking. Mungkin itu bisa dijabarkan lebih detail mungkin sama senior kita Pak Budi nanti ya Pak. Waduh. Ya. Masih PAUD, Pak. Ya. Jadi pada tahapan sampai di sini kita sebenarnya ingin menggambarkan bahwasanya tegangan tahap 2 yang terjadi output power ini adanya atau hadir setelah adanya power K. Jadi mungkin selama ini juga rekan-rekan mungkin ada kebingungan karena lihat fitur di sini ada fitur apa ya, in out pole ya. In out pole ya. Di sini juga sebentar. Ini juga ada fitur input output voltage di sini. Ya. Sebenarnya kalau pemahaman kita sih tujuan input output voltage ini sebenarnya si kayak Pak Budi dan tim sebenarnya tujuannya untuk mempermudah kita untuk mengetahui di mana sih titik ukurnya output power tadi. Iya. Sumbernya kan dari fisik, setelah tekan OK, tegangan ini hadir. Iya. Dan titik ukurnya dibuat oleh tim Orion. Ini tujuannya sebenarnya untuk mempermudah kita bahwasanya apa-apa saja sih tegangan yang hadir. Jadi di gambar ini kita ingin menyampaikan bahwasanya tegangan yang di input, yang di output voltage power management tadi itu hadirnya setelah kita tekan power K. Iya. Tapi catatan pentingnya tegangan ini hadir menggunakan power K apabila kita melakukan injek atau input tegangan dari fibat. Iya. Berbeda kondisi apabila kita melakukan analisa melalui jalur fibas atau charging. Iya. Karena sepemahaman kita sih, sependek pemahaman kita bahwasanya apabila kita melakukan input tegangan melalui jalur fibas itu tegangan yang ini bisa hadir di awal tanpa melakukan Tekan on off ya. power K. Betul. Jadi kawan-kawan juga katanya nanti juga hati-hati juga untuk melakukan di sini karena juga pernah kita temukan di lapangan niatnya ingin mengetahui input output voltage tapi SOP-nya kadang masih kebingungan Pak Budi. Iya. Kadang ada sebagian tegangan nggak dikasih, kadang power K atau dia dari jalur fibat power K-nya belum ditekan, ingin mengukur input output. Jadi kita ukur output powernya nggak keluar, nanti ujung-ujungnya hajar IC power. Nah, kita kan mengantisipasi itu terjadi. Jadi kalau seumpama melakukan tegangan dari fibat, tekan power K baru hadir di sini. Dan ciri-ciri yang paling bisa kita ambil kesimpulan di awal, lalu untuk analisa kan kita gunakan power supply ya Pak Budi ya. Iya, betul. Power supply. Nanti mungkin kita bisa melihat dari Ya, dari konsumsi logikanya arus. dari antara voltage dan arus atau ampere itu mungkin
kita jabarkan sedikit juga, antara voltage dengan ampere atau arus ini mungkin sebagian kawan-kawan masih banyak bingung juga. Mungkin kalau ada kesalahan pemahaman minta bantu diluruskan. Pemahaman kita kapan saatnya terjadi itu ampere itu apabila voltage tadi diberi beban atau telah dikonsumsi. Cara untuk mengetes sederhananya, contoh biasanya rekan-rekan teknisi kan biasa lakukan suntik baterai apa Budi ya? Ya, betul. Menggunakan power supply. Melakukan penyuntikan tegangan, berarti tegangan yang dari power supply tadi kan udah mengisi ke baterai. Di saat tegangan itu ada beban, berarti di sanalah baru terjadinya konsumsi arus. Jadi dari pemahaman sederhana ini kita bisa mengambil suatu analisa bahwasanya apabila IC power ini sudah mulai bekerja dan tegangan PPA power ini sudah mulai dikonsumsi atau ada bebannya, di sanalah terjadinya arus atau ampere. Di sanalah kita mendeteksi dari konsumsi arus pada power supply kita, Pak Budi. Ya, betul. Ya, di saat terjadinya konsumsi arus tadi, disitulah kita menganalisa berapa sih nilai konsumsi arusnya. Jadi nanti ada rumusnya juga, nanti mungkin kita bisa bantu juga nanti dari step konsumsi arus. Tapi ini kita lanjut dulu. Setelah tekan power K, di sini sebenarnya IC power ini sendiri itu dia mengeluarkan beberapa tahapan juga tegangan. Ada yang biasanya kita bahas dengan nama VREX atau voltage regulator SMPS. Pada jalur yang VREX ini mungkin bisa kita lihat skematik PDF ya. Izin ya Pak Budi ya. Ya, silakan Bang Ibnu ya. Ini koneksi masih bagus Pak Budi. Lumayan masih aman. Masih bagus ya. Mana? Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita buka sedikit. Ini ya. Tegangan yang dikeluarkan oleh IC charging pieces. Betul. Pieces nanti masuk ke IC power. Di saat power K ditekan itu tegangan yang tahap pertama keluar itu pemahaman kita itu ada pada yang VREX. Ciri-cirinya voltage regulator SMPS itu ditandai dengan adanya lilitan atau induksi. Nih. Ya, betul. Ini tegangan yang tahap awal. Setelah tegangan ini keluar, nanti beberapa tegangan ini mutar balik masuk lagi ke IC power. Nanti bakal mengeluarkan tegangan tahap 2 namanya voltage regulator LDO. Mungkin kalau untuk di sini ada pada jalur yang di sini. Ya. Voltage LDO bisa kita lihat pada Halaman 5 kalau nggak salah Bang Ibnu ya. Halaman 5. Ya. Nah, yang ini halaman 5 ya. Ini tegangan tahap 2. Hasil input dari tegangan tahap 1, ada PS1 PMU tadi, PS2 PMU, ada pieces juga. Ini tegangan yang dikeluarkan oleh si power. Tegangan LDO inilah yang banyak dibagi, nanti bisa ke interface, bisa ke CPU. Inilah yang coba mungkin digambarkan oleh rekan-rekan yang buat skematik diagram itu dengan adanya in-out pole. Ya. Terus pertanyaannya, kenapa sih penting kita mengetahui output dari IC power ini yang mana saja? Kalau menurut kita sih lumayan penting ya Pak Budi ya. Betul sekali. Karena posisinya kalau kita mengetahui bahwasanya ada tahapan, kita bisa mengambil kesimpulan nanti sampai di tahap manakah konsumsi arusnya dan tegangan manakah yang wajib kita ukur. Ya. Di sini ingin kita sampaikan bahwasanya di saat tegangan yang keluar di awal ini, VREX dan VRL ini keluar,
itu sampai ke tahapan yang di bawah itu biasanya CPU aktif itu konsumsi arusnya di atas 50 mA. Ya, Apa dia? betul betul. Jadi mungkin kakak juga bisa coba bantu analisa juga di saat CPU aktif itu biasanya itu di saat power on itu konsumsi arusnya sudah di atas 50 mA. Ya, Ada tahapan yang di sini. Terus setelah CPU ini menerima seluruh tegangan ini baru dia aktif dan bisa kita deteksi di PC kita. Sekarang setelah alur ini kita coba jabarkan secara sederhana, di saat kita dapat kasus di awal CPU-nya tidak terdeteksi, mungkin kita bisa memberikan sedikit masukan, mungkin kawan-kawan bisa melakukan pengecekan dari konsumsi arus, ya, konsumsi betul. arus baterai. Biasanya di lapangan itu ada beberapa kondisi konsumsi arus yang terjadi kerusakan pada mati total. Yang pertama bisa sebelum power on, ciri-cirinya ya mungkin rekan-rekan udah pada tahu lah ya. Power supply dia langsung naik, terus titik ukurnya dan cara nyuntiknya mungkin sudah kita bantu sharing juga. Terus yang kondisi yang kedua, mungkin di saat tekan power on off ada itu istilahnya teknisi banyaknya amper gantung. Ya. Kalau pada amper gantung ini tadi kita juga udah mencoba menganalisa beberapa kasus itu nanti amper gantungnya ini atau konsumsi arus ditekan power on itu konsumsi arusnya berapa. Kalau seumpama konsumsi arusnya di bawah 50 mA dan sedikit sekali naiknya itu biasanya pengalaman kita kawan-kawan boleh fokus nanti ukur di jalur yang tahap pertama Pirek S. Karena ini pernah beberapa kasus juga kita dapat nih Pak Budi. Iya, Cirinya betul. tahap awal ini kalau dia short, dia konsumsi arusnya naik cuma sedikit, kadang 10 mA, kadang 20 mA kalau terjadi short di jalur yang ini. Oh iya. Kalau untuk pada kasus di lapangannya mungkin untuk titik ukurnya mungkin di area sini mungkin. Kita juga udah ada oret-oret sih tegangan-tegangan yang tahap awal itu. Ini kita udah coba buat oret-oretan juga. Di sini ada namanya tegangan default on untuk tipe power management FT6357 CRV. Yeah. Ini nanti izin kita sharing juga. Ini tegangan atau tahapan booting untuk si power management di awal nih Pak Budi ya. Ya, betul. Ini sudah coba kita bantu ukur dan di sini kita berikan tanda bintang bahwasanya ini tegangan tahap awal. Kalau 4 tegangan di awal ini terjadi di short, biasanya ciri-cirinya itu konsumsi arusnya sangat sedikit di area ini. Ya. Sangat sedikit. Jadi untuk di data yang sudah kita buat ini bisa digunakan di seluruh power management yang menggunakan MT6357. Lumayan banyak sih kayaknya. Iya, betul. Ada di A1K juga. Jadi nanti poin pentingnya ini kita sampaikan apabila kawan-kawan dapat kasus total ampernya 10 mA, 20 mA, mungkin kawan-kawan bisa fokus di awal untuk mengukur pasif dulu. Iya. Mengukur secara pasif di jalur in-out pole yang ada pada bedanya di sini. Ya, di sini ada input output voltage. Mungkin kawan-kawan bisa mengukur skala dioda mode ini. Iya. Sesuai dengan tabel yang udah kita buat. Di sini ada 4 tegangan di awal yang melewati regulator SMPS yang melewati lilitan. Kawan-kawan mungkin bisa terfokus untuk mengukur test point sesuai dengan jalur yang ada di sini. Biasanya sih ada terjadi short di salah satu jalur pada tahapan awal. Terus kita lanjut ke panjangan nggak ini? Nggak apa-apa, Bang Ibnu. Ya, luar biasa ini. Ya. Terus masuk ke tegangan tahap 2 yang Pirek LDO ini, yang setelah Pirek S masuk lagi ke Pirek L. Kalau di Pirek LDO ini biasanya itu ciri-ciri kerusakan kalau terjadi short, contoh kayak di PIO 18 itu salah satu outputnya yang PIO 18 PMU ini kalau terjadi short mungkin kakak pernah dapat kasus tekan power on dia naik berdetak itu tapi kayak short gitu Pak Budi, dia kayak
Jarumnya ya. mainnya di 50-80 tapi dia bergerak kencang. Ya bergetar ya jarumnya ya. Betul, betul. Itu biasanya ciri-ciri. Iya, iya, iya. Ya, ada juga ditekan kayak kemarin kita dapat di Samsung A13 itu ditekan power on, dia naik langsung di 200 mAh. Itu juga ciri-ciri Short setelah short tekan. setelah power on. Iya, betul, betul. Jadi yang ingin kita sampaikan di sini untuk tegangan yang tahap 2 ini rek LDO, selain yang ada bintang ini, biasanya ciri-ciri kerusakannya kalau nggak tekan langsung naik tinggi, kalau nggak dia tekan dia berdetak kencang. Jadi intinya kalau kawan-kawan nanti kapan saat ini dilakukan pengukuran, apabila rekan-rekan dapat kasus mati total itu dikoneksikan ke PC, CPU tidak terdeteksi. Ini asumsi awal kita bahwasanya CPU belum aktif bekerja. Setelah kita tahu bahwasanya CPU ini aktif bekerja, ada syarat tegangan kerjanya. Disinilah kita ambil kesimpulan kita harus mengukur apa saja yang dibutuhkan oleh CPU. Untuk membagi area sini atau area sini yang bermasalah, itu tadilah kita menggunakan cek konsumsi arus. Jadi apabila konsumsi arusnya naik sedikit, mungkin kawan-kawan bisa agak lebih sedikit meringkas titik ukurnya. Tapi apabila kawan-kawan kebingungan di lapangan juga nggak masalah, kawan-kawan mungkin bisa mengukur secara keseluruhan. Bisa bingung nih, CPU nggak aktif, apa sih yang kita analisa? Ya udah ukur aja skala dioda di sini sekelilingnya. Catatan penting juga Pak Budi ini untuk di TV-TV baru sekarang itu di jalur DVDD core, DVFS ini juga banyak kita temukan itu mendekati ground Pak Budi ya. Ya, nilai dioda mode-nya rendah ya, betul. Ada yang ada 0,085, 0,11. Jadi untuk pengukuran skala dioda mode, saran kita bisa kita mengambil kesimpulan dia terjadi short apabila nilainya misalkan 0,03, 0,02, tinggal kalibrasi aja multinya, setel skala dioda mode, nanti hubungkan kedua ujung probe-nya, nanti hasilnya berapa. Bisa pengukuran di input output voltage-nya kita temukan 0,00 sekian, berarti bisa kita asumsikan terjadi short pada jalur output power. Tapi kalau masih ada beda potensial, itu biasanya buru-buru memvonis itu jalur short. Mana sih langkahnya? Ya wajib kita melakukan pengukuran aktif, karena pada saat walaupun nilainya di sini 0,65, 0,011, di saat kita ukur di rumus yang ada pada sini dia mengeluarkan tegangan 0,8, berarti itu jalurnya tidak short. Memang nilai skala dioda mode-nya nilai bahasanya apa ya, voltage-nya memang rendah di sana. Jadi biar kita nggak salah dalam analisa, kita bantu dengan adanya database untuk tipe power management MT6357 ini untuk di tipe Redmi 10A yang kita ambil sampelnya. Kemudian banyak sih enggak ya, sedikit penyebaran kita ini. Mungkin mudah-mudahan nanti kita bantu share ini, kita bantu share database untuk hasil pengukuran aktif untuk di power management MT6357. Nanti mungkin kawan-kawan bisa ngeriset sendiri nih di lapangan. Iya, betul. Pada dasarnya apabila terjadi short di area output power ini ataupun PPA power ini nggak keluar, semuanya pasti runutannya CPU tidak bekerja. Jadi kesimpulan kita, di saat kita melakukan pengecekan CPU aktif atau tidaknya dengan koneksi ke PC kita, apabila dia tidak terdeteksi, itu kawan-kawan wajib runut mundur. Pastikan tegangan dari output power itu sudah baikkah, pastikan itu dia tegangan input dan output IC charging sudah terpenuhi kah. Itu mungkin kawan-kawan bisa membaginya dari konsumsi arus. Sekarang pertanyaannya, apabila CPU aktif, apa yang kita lakukan? Apakah kita memvonis CPU-nya ini udah baik? Ya di lapangan sih nggak gitu juga. Kita hanya bisa menyimpulkan di saat CPU itu aktif, berarti tahapan mulai dari power management output ini ke belakang sudah bisa kita ambil kesimpulan di awal ini bekerja dengan baik. Jadi kita nggak perlu eksekusi power, nggak perlu eksekusi IC charging lagi. Ini mempermudah kita untuk membagi
teknik analisa apabila terjadi mati total. Sedangkan apabila CPU-nya sudah aktif, biasanya sih kita mengarahkan rekan-rekan kita, CPU sudah terdeteksi, mungkin langkah selanjutnya bisa kita masuk ke step 2 dulu Pak Budi ya. Di sini ya, karena di sini masih ada tahapan kedua lagi nih bagian MMC bekerja. Mungkin bisa jadi nanti kawan-kawan coba flashing dulu atau cek kapasitas dia punya Syarat tegangan. MMC-nya. Belum finish ini poin terakhirnya bermasalah atau tidak. Nah, pada smartphone itu poin utama yang dikejar untuk diaktifkan itu sudah pasti SoC atau CPU karena dia yang mengontrol seluruh sistem pada smartphone kita. Iya, betul. Dan izin juga Pak Budi, ini atau enggaknya ya di lapangan ya. Kalau kesimpulan itu ada 2 teknik sih, selain kita koneksikan ke PC, juga mungkin kita bisa ada titik ukurnya nanti di titik ukur bahwasanya seluruh perintah tegangan perintah ini sudah terpenuhi, CPU itu melaporkan bahwasanya dia sudah aktif itu melalui jalur ini. Mungkin bisa dikoreksi juga nanti kawan-kawan di lapangan. Kita bisa mengukurnya pada jalur di MediaTek Wislock atau di Qualcomm MSM KSOL di titik test point pengukuran ini. Jadi ada 2 teknik sih sebenarnya. Koneksi ke USB atau kita ukur di mesinnya. Ini mungkin bisa nanti kita lihat di control logic nih. Logic nanti kita cari jalur. Kalau di MediaTek biasanya Wislock itu ada 1,8 volt. Kalau di Qualcomm biasanya MSM KSOL. Iya, betul. Itu sih untuk menentukannya. Jadi harapan kita dengan adanya oret-oret sederhana ini, terus kawan bisa mengaplikasikan titik ukurnya menggunakan Oreon, terus bisa baca pasang arus, setidaknya kawan-kawan sudah bisa agak lebih mengarah lah sedikit nih. Ya, mendapatkan gambaran ya. Betul. Akan mati total. Ini itu aja dulu Pak Budi. Mungkin ada koreksi dari kawan atau kita sharing-sharing dulu. Atau dari Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya. Luar biasa Pak Ciko ya. Saya berikan dulu apresiasi buat Guru Ibnu Podomoro ya. Terima kasih. Kita share dulu. Ya. Bang Ibnu. Ya, luar biasa ya penjelasannya. Saya secara pribadi Pak Ciko ya. Mengucapkan apresiasi atas pemaparannya yang telah disampaikan ya. Di mana tadi Guru Ibnu Podomoro menjelaskan teknik ya, kemudian langkah-langkah analisanya, kemudian penemuan analisa kasus mati total di lapangan gitu ya, sehingga tadi menyampaikan ciri-ciri ampernya bagaimana dan seterusnya kayak gitu. Bang Ibnu mungkin boleh minta tolong ditampilkan lagi diagram yang sekuensi yang tadi mungkin ya. Tadi Pak Jiko ya, kalau saya lihat dari diagram tadi yang di share sama Guru Ibnu. Ini apa Budi ya? Ya. Tampil Pak Budi. Ya nggak apa-apa. Ya, yang diagram tadi di share ulang lagi Bang Ibnu ya. Nah, ini sambil menunggu, ada yang menarik Pak di diagram tadi ya. Nah, yang ini ya gitu. Boleh mungkin di sini saya memberikan komentar-komentar ya Guru Bang Ibnu ya. Nah, ini adalah diagram kalau saya sih bilangnya ini sudah lebih dari sederhana ya. Sudah lebih dari sederhana ya, walaupun di sini ini lebih ke ringkasan gitu ya. Bagaimana tahapan analisa ponsel mati total ya. Tapi di sini yang utamanya adalah kita di sini ponsel mati total tersebut yang ingin kita kejar di sini adalah SOC-nya. Dapatkah kita bisa inisialisasi ya Pak Ciko atau dikenali dengan caranya dikoneksikan ke PC atau laptop ya, atau misalkan dilihat dengan nilai konsumsi arus. Nah, jadi tujuan dari materi malam ini ataupun dari blok diagram ini. Terus yang berikutnya dari diagram ini Pak Ciko ya, kalau yang saya coba simak di sini, ini adalah diagram diagram mengenai tahapan ataupun misalkan analisa ponsel mati total. Kemudian
di sini juga secara tidak langsung memberikan informasi ya. Saya lihat di situ ada namanya IFPM atau IFPMIC atau mungkin disebut switch charging. Kemudian ada juga yang disebut dengan power management unit ya atau IC power. Kemudian ada SOC ya atau CPU. Jadi sebetulnya di sini dari diagram ini sudah secara tidak langsung diinformasikan bahwa IC yang terlibat untuk permasalahan ponsel mati total ya di sini 3 IC inilah gitu ya yang memiliki dominasi, memiliki peran penyebab ponselnya mati total atau SOC-nya tidak bisa terinisialisasi kayak gitu. Nah, cuman mungkin di sini permasalahannya untuk menentukan rusaknya apakah di SOC, rusaknya di power management IC ataupun rusaknya di IFPMIC gitu ya. Bisa melihat kondisinya dulu seperti apa gitu ya. Bisa dilihat dengan kondisinya dari nilai konsumsi arus ya. Bagaimana sebelum ataupun setelah ditekan on. Seperti itu. Nah, tadi juga di awal sudah disampaikan oleh Guru Ibnu ya. Kita lihat dulu ya ponsel mati total itu ketika si mainboardnya kita beri sumber tegangan dari pipa bagaimana nilai konsumsi arusnya. Ini ngomong-ngomong ada backup di sini suara. Saya lagi fokus tiba-tiba jadi sebentar. Coba benar dulu. Minum dulu biar nggak tegang. Iya. Aduh, ngapunten. Kopinya diunjuk dulu kopinya. Coba ini ada. Nah, ini udah enak nih. Iya, udah saya mati. Nah, Guru itu ya. Di sini kalau ada Habis saya juga malah bercanda ya. Nah, kita lanjut ya. Dari diagram sederhana ini ya, tadi Bang Ibnu juga sudah menyampaikan ya metode analisanya bagaimana dulu kondisi si mainboardnya sebelum on-off-nya ditekan, bagaimana nilai konsumsi arusnya ya. Mau dia pakai input dari PIBAT ataupun dia input dari PIBAS, seperti apa nilai konsumsi arusnya. Tentunya kalau PIBAT nilai konsumsi arusnya dilihat dari power supply. Kalau PIBAS nilai konsumsi arusnya juga bisa dilihat di power supply yang memiliki fitur USB meter ataupun menggunakan produk skematik lah ya, seperti itu. Ya, jika kondisinya aman, tidak menunjukkan gejala adanya short sebelum tekan on atau ampere keluar yang mengindikasikan adanya short di jalur PIBAT atau PIBAS atau primary power, baru melangkah ke tahap berikutnya seperti itu, yaitu melangkah ke tahap yang kedua ya, yaitu analisa konsumsi arus setelah on-off-nya ditekan ya, seperti itu. Nah, di sini yang banyak Pak Ciko ya adalah analisa itu yang setelah on-off-nya ditekan. Nah, jadi di sini memerintahkan si power management untuk mengeluarkan tegangan kerja yang tadi Bang Ibnu sebut adalah P-reg-S ya. Itu adalah sebuah tegangan yang karakteristiknya itu adalah SMPS atau buck regulator ya. Di situ ada keterangan di default on ya, berarti artinya tegangan-tegangan yang wajib hadir pada saat SOC mau siap-siap booting. Kemudian ada P-reg-L dalam kurung default on ya. Karena yang seperti kita ketahui bersama ya Pak Jiko, yang namanya tegangan kerja yang dikeluarkan oleh IC Power itu, apalagi yang namanya P-reg-L itu tegangannya sampai puluhan gitu ya, seperti itu. Nah, itu mesti dilihat gitu ya. Kemudian di sini tadi ada juga yang namanya bagian clocking system ya, ada bagian enable, kemudian ada bagian reset dan ada bagian tegangan yang respon atau balasan dari SOC. Yang kalau di Qualcomm SOC-nya menggunakan namanya adalah PSOL, kalau di MediaTek menggunakan namanya Watchdog, seperti itu. Ya, pokoknya intinya apa yang tadi disampaikan oleh Guru Ibnu itu sangat lengkap ya. Kalau menurut saya ya, saya cuma mungkin di sini hanya mungkin mengarahkan saja mungkin banyak kepada rekan-rekan peserta khususnya yang pemula. Dan saya pun pribadi maupun dengan Guru Ibnu dalam hal acara ini bukan berarti bermaksud menggurui Pak Jiko ya. Hanya berbagi. Dan tadi saya mengapresiasi juga kepada Bang Ibnu ya, menyampaikan gejala-gejala mati total. Ciri-ciri ampernya bagaimana, kerusakannya di P-reg-S. Ciri-ciri ampernya berapa, kerusakan di P-reg-L. Dan lain sebagainya seperti itu ya.
Oke, mungkin dari saya mungkin tambahannya seperti itu. Kemudian saya juga di sini bagaimana tadi Bang Ibnu mencoba menyambungkan permasalahan mati total di materi malam ini, apa kaitannya atau kategori apa kaitannya di guideline yang terkait dengan materi ini. Itu tadi disinggung tentang materi tentang kategori micro USB untuk mencari titik ukur PPH power atau PCS. Kemudian menyinggung juga kategori control logic ya. Kemudian menyinggung juga kategori input output ya. Terima kasih Pak Guru Ibnu yang sudah mengkolaborasikan diagram dengan Exeorion baik guideline-nya maupun BTP-nya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bang Ibnu ya.